Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadratal muhtaramin al-mustami'in al-kiram, kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar Al-Azhar Yogyakarta dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulanan penuh berkah ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada tahun ini menjadi wasilah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang nantinya akan mendapat syafaat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa yang berbahagia, wabil khusus keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada Pak Munawir, Pak, siapa sih sebenarnya yang tidak boleh atau yang boleh meninggalkan puasa? Anak-anakku sekalian, murid Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, ayah bunda, wali murid, bapak ibu guru, dan kaum muslimin dimanapun berada. Pada dasarnya ibadah puasa itu adalah wajib bagi kita orang-orang yang beriman dan yang mukallaf. Ketika kita mau memerinci, yang mukallaf itu adalah yang pertama yang baligh, yang kedua yang akalnya sehat, dan yang ketiga adalah yang mampu. Nah, dari tiga golongan ini nanti otomatis yang tidak masuk ketiga golongan ini, maka orang-orang tersebut tidak dibebani atau tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Orang yang belum balik, anak-anak itu belum mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun kalau saat ini kita melihat banyak anak-anak kecil sudah belajar puasa, sudah menjadikan puasa sebagai kegiatan rutinitas, maka itu adalah proses tarbiyah, proses pendidikan yang nantinya ketika sudah dewasa maka ini sudah menjadi kebiasaan yang baik. Puasa sudah tertanam di dalam diri anak-anak, sehingga saatnya nanti balik maka kewajiban itu sudah menjadi darah daging yang tidak berat lagi untuk dilakukan. Maka yang pertama ini yang boleh tidak berpuasa adalah anak-anak. Ketika anak-anak tidak puasa, sebenarnya syariat Islam tidak menganjurkan atau tidak mewajibkan anak-anak untuk
mengkodok puasanya. Karena ini adalah proses tarbiyah, proses pendidikan, dan anak-anak yang belum balik belum berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua yang boleh meninggalkan puasa, boleh tidak berpuasa adalah orang yang gila, orang yang tidak sehat akalnya. Maka orang yang gila apapun sebabnya itu, ia tidak berkewajiban untuk mengkodok puasanya. Jadi ketika ada orang gila, entah itu sudah balik atau belum, maka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya tidak mempunyai akal fikiran, maka tidak ada kewajiban bagi orang gila untuk menjalankan ibadah puasa ataupun mengkodoknya. Nah, yang ketiga, golongan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang tidak mampu untuk menjalankannya. Nah, orang yang tidak mampu menjalankannya ini dibagi menjadi beberapa golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 184 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu pada hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu sekalian yang sedang sakit atau dalam bepergian, maka hendaklah ia menggantinya pada hari-hari lain setelah ia sembuh atau setelah ia pulang dari bepergian. Dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya, maka hendaklah mengeluarkan fidyah untuk orang-orang yang miskin. Dan barang siapa yang melakukan kesunahan, itu adalah baik baginya. Dan barang siapa yang mendaki berpuasa, maka puasa itu lebih baik bagi kamu sekalian ketika kamu mengetahuinya. Anak-anakku sekalian, ayah bunda, bapak ibu guru, karyawan yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini ada dua kriteria orang yang meninggalkan puasa, kemudian konsekuensinya. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan puasa dan harus mengqadha puasanya. Yaitu yang pertama adalah orang yang sakit dan masih mempunyai harapan untuk sembuh. Maka ketika kita saat bulan suci Ramadan ditimpa ataupun diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit, maka kita boleh saja untuk tidak berpuasa. Namun konsekuensinya adalah setelah nanti kita sembuh dari sakit kita di luar bulan suci Ramadan, kita harus mengqadha puasa kita. Apapun sakitnya yang memang menyebabkan diri kita menjadi lemah dan tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Atau kita dalam masa bepergian, musafir. Umpamanya kayak Pak Munawir dulu, puasa Ramadan menjelang Idul Fitri,
mudik ke Palembang naik bis, lama perjalanannya 24 jam bahkan kadang sampai 30 jam, maka boleh, sebenarnya boleh untuk tidak berpuasa ketika itu memang tidak mampu, ada keringanan, ada rukhsah bagi orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah, ketika nanti sudah selesai Ramadan, sudah senggang waktunya, maka berkewajiban untuk mengqadha puasa sebanyak yang ditinggalkannya. Sehari, 2 hari setelah selesai Ramadan, maka kita harus mengqadhanya. Itu 2 golongan yang pertama yang boleh meninggalkan puasa, yang harus mengqadhanya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa. Orang yang berat menjalankan ibadah puasa ini ada bermacam-macam. Yang pertama, orang yang sudah lanjut usia, sudah udzur, atau orang yang sakit tetapi tidak punya harapan untuk sembuh, sudah tua ataupun masih muda namun penyakitnya adalah penyakit kronis yang kalau dipakai untuk berpuasa itu sudah membahayakan ataupun yang lainnya, sehingga si penderita tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang yang sudah udzur, sudah tidak kuat lagi puasa, orang yang sakit yang tidak punya harapan untuk sembuh penyakitnya, maka konsekuensinya adalah dia membayar fidyah. Fidyatut ta'amu miskin. Kalau di dalam ukuran Islam adalah 1 mud. Kalau dikonversi kepada makanan kita, kurang lebih itu adalah 6 ons beras. Namun ketika kita memberikan 6 on beras itu apa ya mingkur dikasihkan dalam bentuk beras 6 on, setengah kilo lebih dikit gitu kan, enggak. Namun seyogianya, maka di kita budayanya adalah ketika membayar fidyah biasanya dibulatkan 6 on beras ditambah untuk beli lauk pauknya sekalian, beli sayurnya, beli lauknya, sehingga tahun ini kita bulatkan menjadi Rp25.000 ketika harus dikurskan dengan mata uang kita. Itu adalah untuk yang golongan ini, yang orang yang berat karena sakit yang menaun ataupun uzur tua ataupun sakit yang sudah tidak punya harapan untuk sembuh. Kemudian golongan selanjutnya adalah orang yang tidak mampu, adalah wanita yang hamil atau yang menyusui. Nah, wanita hamil, ibu-ibu yang menyusui ini ada 2 golongan. Ketika hamil atau menyusui, meninggalkan puasanya itu disebabkan apa? Jikalau alasan meninggalkan ibadah puasanya itu adalah karena khawatir dirinya, wah saya nggak puasa ini karena saya lagi hamil, saya lagi menyusui, maka saya nggak akan puasa, saya nggak kuat. Sebenarnya naik puasa ya nggak apa, sebenarnya anak saya itu nggak apa-apa kalau ditinggal puasa, tetapi karena saya tidak kuat. Nah, ketika seorang ibu yang hamil atau yang menyusui alasannya adalah seperti ini karena dirinya, maka dia hanya berkewajiban untuk mengqadha puasanya atau membayar fidyah. Nah, kalau alasannya untuk anak, ya, kalau alasannya untuk anak, maka dua-duanya harus dilakukan, mengqadha puasa dan membayar fidyah. Jika alasannya adalah karena keselamatan anaknya. Wah, sakjane saya puasa kuat, sebenarnya saya puasa kuat, tetapi kalau nanti saya puasa, anak saya bisa jadi kekurangan gizi, kandungan saya bisa jadi lemah,
kasihan anak yang saya kandung. Nah, ketika alasannya seperti ini, maka adalah dua konsekuensinya. Jadi membayar fidyah dan mengkodok puasanya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jawaban dari pertanyaan siapa sih yang sebenarnya tidak siapa sih yang sebenarnya boleh untuk meninggalkan ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita. Yang pertama adalah anak-anak yang belum baligh, yang kedua adalah orang gila, yang ketiga adalah orang yang tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, orang yang tidak kuat menjalankan ibadah puasa ini dibedakan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang harus mengqadha puasanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang musafir atau orang yang sakit masih punya harapan sembuh. Maka beliau dua golongan ini mereka berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Dan golongan yang selanjutnya adalah golongan yang lemah yang tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya tetapi diberikan untuk membayar fidyah. Yang pertama adalah orang yang sakit yang tidak punya harapan untuk sembuh, orang yang sudah uzur. Nah, ini untuk membayar fidyah. Kemudian ibu yang hamil, ketika alasannya ibu yang hamil atau yang menyusui alasannya adalah karena dirinya, keselamatan, kesehatan sang ibu, maka cukup membayar fidyah. Tetapi ketika alasannya adalah kedua-duanya, apalagi karena anaknya, maka konsekuensinya adalah membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Demikian ayah bunda, anak-anak sekalian, keluarga besar Al-Azhar Yogyakarta, kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menjadikan pondasi semangat untuk kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.